Sebelum lanjut ke video, silahkan subscribe channel ini dan klik gambar loncengnya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari channel ini. Oke. Berbeda dari konten sebelumnya, kali ini kita akan membahas urban legend atau cerita hantu yang ada di Indonesia, sambil relaksasi seolah berada di bawah Pyong Hood. Oke, langsung saja kita mulai. Cerita Api Unggun Hantu dari Indonesia. Wow. Okay. Selakuk adalah hantu yang berasal dari jiwa anak-anak yang meninggal dunia sebelum bisa berjalan ataupun sebelum giginya tumbuh. Ada yang mengatakan bahwa Selakuk adalah roh yang menjelma dalam bentuk binatang seperti anjing, burung, kuda, ataupun babi. Ia berjalan di atas tanah, tapi kedengaran seperti dari langit. Jika roh ini muncul di siang hari, maka dia berwujud seperti binatang, dan jika dia muncul pada malam hari, ia akan menjadi roh jahat. Peranan hantu ini adalah sebagai pembawa berita kematian bagi anak-anak dan memburu nyawa orang yang sudah sekarat. Batitong adalah salah satu roh jahat yang berasal dari perempuan mati saat bersalin yang kemudian memperalat manusia untuk mencapai kehendaknya. Biasanya pada dahi, kepala, ataupun tangannya ada semacam benda yang menyilaukan seperti lampu senter. Batitong biasanya beraksi pada siang dan malam hari. Ia mempunyai ciri-ciri seperti gigi yang kuning, mata yang selalu berair, dan rambut yang kusut. Batitong dapat hidup di tempat-tempat berair, misalnya di selokan, sungai, sawah, dan rawa-rawa. Serta, Batitong juga bisa merasuk manusia. Batitong mengganggu dan mencelakakan orang, khususnya perempuan yang sedang bersalin. Ia juga memangsa hewan seperti kerbau. Jika ditemukan kerbau yang mati tiba-tiba dan ditandai dengan adanya air liur yang menetes dari mulut hewan itu, berarti hewan itu baru saja dimangsa oleh Batitong. Adapun cara mengusir Batitong adalah dengan memukulnya dengan kayu jarak, atau dalam bahasa Toraja disebut kayu palan, maka ia akan mati. Ada pula yang menggelar tikar di perbatasan kampung dan di atasnya manikata, sejenis perhiasan Toraja. Apabila hal tersebut berhasil, maka diadakan persembahan yang disebut Mak Manuk Talu. Selain itu, cara untuk mengusirnya adalah dengan mendirikan sebuah bambu pada pintu masuk kampung, di mana tabung bambu tersebut diisi daun pasake dan daun kambuni atau karang bulu, sejenis tumbuhan di Toraja.
Ampu Padang adalah roh-roh penguasa suatu wilayah atau tanah tertentu. Bentuknya seperti manusia, rambutnya kuning, dan giginya tajam seperti jarum. Dia bisa menjadi jahat dan juga bisa menjadi baik. Dia mampu memberi obat untuk menjadi dukun dan dilakukan ritual jika hendak mendirikan bangunan di suatu wilayah tertentu. Jahat yang memperalat manusia. Menurut cerita, seseorang dapat dirasuki Pok-Pok karena faktor keturunan ataupun karena gagal menjalankan ritual guna-gunanya. Makhluk ini hanya muncul pada malam hari. Ketika hendak keluar, biasanya perutnya akan ditinggalkan di suatu tempat di bagian rumah. Kalau ada yang mau menjahatinya, maka perut itu bisa dibubuhi garam, cabai ataupun cuka sehingga orang Pok-Pokan itu mati. Wujudnya seperti manusia tetapi bersayap. Dia juga bisa berbentuk hewan seperti babi dan burung. Pok ini memakan hati manusia, terutama orang yang tidur terlentang, memakan hati yang orang keadaannya kritis atau sakit keras, memakan buah-buahan, menghisap darah manusia dan hewan, dan juga sebagai perantara antara bobo dan nenek moyang. Konon, kalau roh seseorang tidak diterima di dunia, maka Pok-Pok berusaha menyembuhkannya dengan mencarikan obat ataupun jalan keluarnya. Tiana adalah roh dari wanita yang mati bersalin atau mati saat gadis. Dia menampakkan diri di malam hari dan muncul dari kuburan atau tempat wanita bersalin itu meninggal. Dia menampakkan diri dalam rupa wanita cantik tetapi tidak memperlihatkan bagian belakangnya. Rambutnya terurai dan berkuku panjang. Dia biasanya menyerang laki-laki karena menganggap laki-lakilah penyebab kematiannya.
Begu ganjang. Jika diterjemahkan secara sederhana, begu memiliki makna sebagai roh ataupun hantu, sementara ganjang adalah panjang. Konon, begu memiliki banyak jenis, seperti sambawon, salobean, silan, dan begu ganjang. Dari semua jenis hantu tersebut, begu ganjang adalah yang paling ditakuti. Hal itu dikarenakan kepercayaan masyarakat pada sosok begu ganjang yang konon dipelihara untuk niat membunuh atau mencelakakan orang lain. Begu ganjang dijabarkan sebagai sosok gaib yang memiliki wujud sangat mengerikan. Konon ia memiliki tubuh yang tinggi besar, rambutnya panjang dengan wajah yang seram. Bahkan menurut legenda yang menceritakannya, begu ganjang bisa mengubah dirinya semakin besar dan semakin tinggi lagi. Makhluk ini dipercaya sering berada di pucuk-pucuk pepohonan yang tinggi. Dari cerita masyarakat setempat, orang yang bertemu dan melihat langsung sosok begu ganjang akan jatuh sakit dan kemudian meninggal. Menurut legenda, makhluk mistis begu ganjang memang dipelihara warga. Namun mereka digunakan sebagai penjaga pertanian dan perkebunan dari aksi pencurian. Tapi banyak yang berpendapat jika sifat serakah manusia yang membuat makhluk legendaris itu mulai melenceng dari tugas awal. Jika sebelumnya begu ganjang digunakan sebagai penjaga, lama-kelamaan ia diperintah untuk membunuh, sesama seperti halnya santet. Namun sebagai pemilik begu ganjang haruslah menyiapkan tumbal manusia sebagai kompensasinya. Pocong adalah makhluk halus khas Indonesia. Sosok ini seperti mayat berkafan yang sekilas nampak seperti guling. Salah satu kisah yang beredar menyebutkan bahwa pocong berasal dari jasad orang yang meninggal yang lupa dibuka tali pocongnya saat penguburan. Alhasil, sebagai bentuk protesnya, ia pun menghantui orang-orang di sekitarnya. Salah satu keunikan dari hantu ini adalah cara berjalannya yang melompat-lompat. Untuk pengembaraan wajah, ada banyak versi. Ada yang menyebut bahwa pocong berwajah rata, hitam, atau bahkan tidak memiliki mata. Sundel bolong adalah sosok perempuan yang digambarkan memiliki lubang di punggungnya. Cerita ini diadaptasi dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Konon katanya dia sedang hamil. Ada laki-laki tak bertanggung jawab yang memperkosanya hingga mati. Bayi yang ia kandung berubah menjadi hantu lain, yaitu tuyul. Sedangkan perempuan tersebut akhirnya menjadi sundel bolong yang gentayangan untuk membalaskan dendamnya. Seakan belum cukup seram, masyarakat juga percaya bahwa punggung hantu ini dipenuhi oleh belatung.
Kuntilanak adalah hantu perempuan yang digambarkan bergaun putih, berambut panjang, dan punya mata merah. Menurut kepercayaan masyarakat, kuntilanak suka mengganggu anak kecil dan perempuan hamil. Konon katanya kuntilanak meninggal saat ia melahirkan, jadi ia gentayangan untuk mencari anaknya. Hal ini juga mendasari penamaan hantu tersebut. Kuyang adalah hantu yang berasal dari Kalimantan Timur. Hantu ini digambarkan sebagai perempuan dengan rambut panjang tanpa badan. Ia hanya memiliki kepala dan organ dalam. Masyarakat setempat percaya bahwa kuyang adalah siluman yang haus akan darah, khususnya darah bayi dan darah wanita hamil. Ini karena keduanya bersih dari niat-niat jahat. Menurut kisah yang beredar, kuyang sebenarnya adalah manusia yang ingin menguasai ilmu hitam. Untuk melakukannya, ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan lepas dari sosok manusianya saat malam tiba. Semakin banyak darah yang dihisap, semakin tinggi pula ilmu yang mereka dapatkan.
Leyak diyakini sebagai penyihir jahat, yang sebenarnya mereka adalah manusia, tetapi memiliki ilmu supranatural yang tinggi. Di siang hari, Leyak berwujud manusia normal. Namun di malam hari, ia keluar dari sosok manusianya untuk merampas organ tubuh demi keberhasilan ramuan sihirnya. Masyarakat setempat percaya bahwa Leyak dapat berubah menjadi sosok lain, misalnya kera, harimau, ataupun babi. Semakin banyak pengorbanan yang dia lakukan, semakin sakti pula mereka. Gundurwo adalah makhluk halus yang digambarkan memiliki tubuh yang sangat besar, berbulu, dan memiliki taring yang menjulur keluar dari mulutnya. Mereka banyak menempati bangunan tua, bangunan besar, tempat yang lembab dan hitam. Menurut kepercayaan masyarakat, makhluk ini berasal dari laki-laki yang meninggal dengan cara tak wajar. Ngerinya, ketika menjadi Gundurwo, mereka akan mengubah fisiknya menjadi manusia dan menghamili perempuan. Tuyul adalah makhluk halus yang berwujud seperti anak kecil yang hanya menggunakan celana putih. Tuyul dipercaya merupakan anak dari sundel bolong. Ada pula yang menyebutkan bahwa sebenarnya ia adalah anak dari orang yang keguguran. Oleh karena itu, Tuyul memiliki tubuh yang sangat pendek dan suka mencari uang. Tak jarang manusia memanfaatkannya untuk menjadi kaya secara instan ataupun bisa disebut pesugihan.
Pastinya ketika kita kecil, kita pernah diperingati agar tidak keluar saat maghrib, agar tidak diculik oleh wewe gombel. Namun sebenarnya siapa itu wewe gombel? Menurut kepercayaan masyarakat, wewe gombel adalah hantu yang berupa perempuan tua yang meninggal karena bunuh diri. Alasannya, ia dituduh membunuh suaminya yang selingkuh oleh orang di sekitarnya. Nenek ini dikenal sangat suka dengan anak kecil. Wewe gombel tidak akan menyakiti anak tersebut. Yang membuat orang takut adalah sosoknya yang menyeramkan. Seperti hantu lainnya, jenglot memiliki tubuh yang sangat kecil, mirip seperti boneka. Mereka berkulit gelap seperti mumi dan biasanya memiliki taring dan kuku yang panjang. Menurut penelusuran, makhluk ini banyak ditemukan di Jawa, Kalimantan, dan Bali. Walaupun mirip boneka dan seakan tak hidup, banyak yang percaya bahwa sebenarnya mereka memiliki roh di dalamnya. Anggapan ini muncul karena banyak orang yang menyebut bahwa rambut, kuku, dan taring jenglot terus tumbuh. Mengenai asal-usulnya, sebenarnya ada beberapa pendapat yang beredar. Ada yang mengatakan bahwa jenglot sebenarnya adalah pertapa yang menginginkan kekekalan. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka ini adalah hasil pesugihan yang dipelihara oleh dukun. Hantu Ilung Lanjang. Hantu Ilung Lanjang terkenal di daerah Bawean dan digambarkan sebagai seorang lelaki tua renta dengan rambut putih dan tubuh bungkuk. Disebut dengan nama Ilung Lanjang karena hidungnya sangat panjang sehingga menyentuh tanah yang sekaligus dipakai sebagai tongkat. Kedatangan hantu ini ditandai dengan suara
geladuk-geladuk yang berasal dari hentakan hidungnya dengan tanah. Ia akan memasuki rumah yang anak kecil di dalamnya masih bangun. Selain itu, ia juga dikenal suka menyedot saripati anak kecil yang sudah meninggal dengan hidungnya. Hantu kisut banyak dikenal di Pacitan dan berwujud bayangan tubuh yang suka mengikuti pendatang baru di Pacitan. Jika bayangan pada umumnya akan berubah panjang dan pendeknya sesuai dengan cahaya yang mengenai tubuh, hantu kisut akan memiliki ukuran yang sama dan terus mengikuti gerak-gerik orang yang diikutinya. Meski begitu, kabarnya hantu ini tidak mengganggu. Ia hanya akan mengganggu seseorang yang datang dengan membawa niat jahat. Hantu Kambe juga dikenal di daerah Kalimantan dan berbentuk setengah kambing dan setengah manusia. Namun ada juga yang mengatakan bahwa hantu ini berbadan manusia dengan rambut panjang dan memiliki kaki kambing. Ada juga yang menyebutkan bahwa Kambe berwujud seperti kambing tapi memiliki suara yang panjang. Hantu ini bertubuh kerdil dan suka mengganggu kambing. Kabarnya hantu ini juga suka ikut menyusu pada induk kambing. Karena itulah kedatangannya biasa ditandai dengan suara kambing yang ribut.
Hantu Banyu adalah hantu yang berasal dari Sungai Musi. Hantu Banyu ini menjadi momok yang menakutkan bagi warga yang hidup di sepanjang Sungai Musi. Bukan hanya bagi anak-anak, namun juga bagi orang dewasa. Bila seseorang tertangkap oleh hantu Banyu, konon katanya dia tidak akan kembali dalam keadaan hidup. Menurut kisahnya, hantu Banyu akan membawa tubuh korban ke dasar sungai. Lalu di sana dia akan menghisap sumsum tulang belakangnya. 2 hari kemudian jasad korban akan ditemukan di tempat yang sama. Pada jasadnya akan ditemukan lubang bekas isapan hantu Banyu, tepat di titik di mana hantu Banyu menghisap sumsum tulang belakangnya. Ciri-ciri kedatangan hantu Banyu adalah pada saat air pasang sedang mengalir, muncullah pusaran air. Pusaran itulah yang disebut sebagai istananya hantu Banyu. Beberapa orang yang mengaku telah pernah melihat hantu Banyu menceritakan sosoknya ini seperti manusia yang bercampur dengan siamang atau monyet kecil. Mulutnya monyong dengan bulu panjang yang tebal menghiasi seluruh badannya. Suanggi merupakan kisah urban yang sangat menakutkan di tanah Papua dan juga Maluku. Menurut cerita, Suanggi dikenal sebagai penyihir atau orang yang memiliki kemampuan ilmu hitam yang tinggi. Ada pula yang mengisahkan jika sosok Suanggi sangat menakutkan dengan mata yang merah dan memiliki gigi yang tajam. Konon sosok ini sangat ditakuti karena bisa menyebabkan korbannya menderita penyakit aneh hingga berujung pada kematian. Ketika sosok tersebut mengincar korbannya, dia akan terbang menggunakan pelepah daun dan menyelinap masuk ke rumah korbannya. Baiklah, itulah beberapa kisah hantu yang berasal dari Indonesia. Jika kalian suka konten ini, silahkan like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya.